Baik Bapak Ibu, ketemu lagi ya dengan saya Imam Riyadi di sini. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah membahas tentang kolesterol, sekarang kita akan membahas temannya kolesterol nih, yaitu asam urat. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang sekarang lagi terkena asam urat, atau mungkin teman, saudara, ataupun tetangga Anda mungkin yang sedang mengalami asam urat, mungkin ini informasi sangat berharga buat mereka. Jadi tonton videonya sampai habis ya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi tentang asam urat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe. Di bawah ada tombol subscribe, silakan dipencet dan juga bunyikan loncengnya supaya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ketika saya mengeluarkan video terbaru, Anda adalah orang pertama yang mengetahui video saya. Baik, saya akan memberikan informasi tentang asam urat. Tonton videonya sampai habis ya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya tentang asam urat ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang bilang, ini banyak yang bilang ya, penyebab utama dari asam urat itu karena kita itu sering makan makanan seperti kangkung, seperti kacang, seperti kol ataupun sayur hijau-hijauan. Kalau misalnya kita kebanyakan makan makanan seperti itu bisa menimbulkan asam urat. Ini 100% salah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyebab dari asam urat itu bukan dari makanan. Coba deh kita pakai logika ya. Ketika kita dari dulu makan makanan tersebut, kita nggak ngalamin apa-apa gitu ya. Kenapa kok baru-baru ini kita mengalami seperti asam urat? Jadi ini fix ya. Kita tuh udah makan makanan kayak kangkung, kayak kacang ataupun makanan-makanan sayuran lain, kita nggak kena apa-apa gitu. Kenapa kok baru-baru ini kita ngerasain penyakit asam urat? Jadi penyebab utama dari asam urat itu bukan dari makanan, tetapi dari fungsi ginjal kita yang tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi gini ceritanya Ibu ya. Ketika kita memasukkan zat berupa protein ke dalam tubuh kita, kita memasukkan protein, maka protein tersebut akan mengeluarkan senyawa yang bernama purin. Nah, tubuh itu akan otomatis mengeluarkan zat yang bernama asam urat untuk menetralisir si purin tadi. Jadi ketika kita makan protein, ada senyawa yang namanya purin yang keluar dari protein tadi. Kemudian kita membentengi nih ya, tubuhnya membentengi dari purin tadi dengan mengeluarkan zat asam urat. Kalau misalnya ketika tubuh kita atau ginjal kita itu dalam keadaan normal, ketika tubuh kita mengeluarkan zat asam urat, maka zat asam urat tadi bisa menetralisir purin kemudian dibuang melalui urin. Itu kalau ginjal kita normal. Tapi kalau misalnya ginjal kita tidak normal atau karena ginjal kita bocor, maka asam uratnya tadi naik lagi ke dalam darah, mengendap di dalam darah, kemudian masuk ke dalam sendi-sendi kita, sehingga kita mengalami penyakit yang bernama GERD atau asam urat. Kalau sudah tahu penyebab asam urat itu adalah gangguan fungsi organ ginjal, berarti yang harus diobati itu adalah ginjalnya. Pertanyaannya gini ya, kenapa sih selama ini kok penyakit asam urat itu nggak sembuh-sembuh padahal kita selama ini sudah minum obat? Jawabannya adalah karena obat itu hanya mengurangi rasa nyeri ataupun menurunkan kadar dari asam urat. Tapi penyebab utamanya ginjalnya ini tidak diobati. Makanya walaupun kita minum obat berapapun banyaknya untuk mengobati asam urat itu, selama ginjalnya tidak diobati maka ya sia-sia saja gitu loh. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, tonton videonya. Setelah ini saya akan memberikan video. Tonton videonya ya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan penjelasan yang lebih baik lagi, supaya Bapak Ibu juga tidak salah pengertian. Dan nanti saya akan berikan solusi buat Bapak, Ibu, ataupun teman, ataupun saudara, ataupun tetangga yang sedang mengalami asam urat. Saya akan memberikan solusi supaya bisa sembuh dari asam urat. Tonton videonya sampai habis ya. Ya, asam urat itu disebabkan karena bukan makanan. Tolong perhatikan, penyakit asam urat itu bukan karena makanan loh. Kebanyakan makan kangkung katanya, itu salah ya. Kebanyakan makan ijo-ijoan, itu ya. Yesus gitu kan. Kalau penyebabnya makanan, pastinya ibu dulu masih muda sama ibu sekarang makan daun singkong, tetap semuanya kena asam urat. Tapi logikanya,
Dulu tidak apa-apa, sekarang kenapa menjadi apa-apa gitu kan? Dulu tidak sakit asam urat di saat makan gado-gado, sekarang kenapa makan gado-gado jadi sakit asam urat? Sesungguhnya bukan karena makanan. Penyakit asam urat itu disebabkan karena ketidakmampuan ginjal memfilter darah kita. Apa penyebab penyakit asam urat? Sesungguhnya penyebab penyakit asam urat adalah ketidakmampuan fungsi ginjal menetralisir asam urat itu sendiri. Jadi di saat kita makan protein, Pak, kan kadar purin naik. Tubuh kita mengeluarkan senyawa namanya asam urat, uric acid. Asam urat ini fungsinya untuk menetralisir purin. Pada orang yang ginjalnya normal, ya asam urat ini akan dibuang lewat urin. Tapi karena ginjalnya bocor, ya, asam urat ini balik lagi ke dalam darah, mengendap di dalam darah, masuk ke dalam sendi, mengkristal menjadi penyakit yang namanya gout atau pirai, atau kita kenal asam urat. Nah, kalau sudah tahu penyebab sakit asam urat adalah gangguan fungsi organ ginjal, berarti yang harus diobati, Bu, ginjalnya. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena selama ini kita minum obat hanya sekedar menghilangkan rasa nyeri dan menurunkan asam urat. Tetapi kalau ginjalnya belum diobati, ya seumur hidup akan sakit asam urat. Pertanyaannya lagi, masih koma, apa penyebab kerusakan ginjal? Gigi berlubang pun bisa menyebabkan gangguan fungsi organ ginjal. Itu jawabannya. Cara mengecek kalian punya asam urat atau tidak hanya dengan tangan. Langkah pertama, lipat jari kalian seperti ini. Jika jari tangan kalian rapat seperti ini, itu artinya asam urat kalian normal. Akan tetapi, jika jari kalian tidak rapat seperti ini, itu artinya kalian punya asam urat yang tinggi. Yuk cek sekarang, selamat mencoba. Cara mengecek kalian punya asam urat atau tidak hanya dengan tangan. Langkah pertama, lipat jari kalian seperti ini. Jika jari tangan kalian rapat seperti ini, itu artinya asam urat kalian normal. Akan tetapi, jika jari kalian tidak rapat seperti ini, itu artinya kalian punya asam urat yang tinggi. Yuk cek sekarang, selamat mencoba. Ya, salah satu solusi untuk menyembuhkan asam urat, ya Bapak dan Ibu semuanya bisa minum Melia Propolis. Kenapa? Karena memang Melia Propolis ini berfungsi untuk menggantikan sel-sel ginjal kita yang rusak menjadi sel-sel yang baru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, bahwa penyebab dari asam urat itu karena memang ginjal kita yang rusak ya. Dan Melia Propolis ini berfungsi untuk meremajakan sel-sel ginjal sehingga ginjal kita menjadi normal. Selain itu Bapak Ibu nanti akan bisa melihat testimoni dari salah satu pengguna Melia Propolis yang asam uratnya alhamdulillah sudah agak sembuh setelah minum Melia Propolis. Tonton videonya ya Bapak Ibu. Iya, mulai dari tanah suci, nah itu asam urat. Asam urat Pak Jadi. Asam urat kata orang, tapi dikasih obat tidak sembuh-sembuh. Propolis lagi yang kasih sembuh. Ya, itulah alhamdulillah dengan Berkat sebab lah. Iya. saya ketemu dengan Pak, kebetulan Pak Hamka ketemu dengan saya Foto. punya ini keluarga juga, keluarga ibu, foto di BPJS. Oh. Dia telepon saya, Iya, iya, iya. ada itu Kak yang itu propolis, Pak Hamka punya. Iya. Nah, saya mulai dari situ hubungan, datang dibawa masih 1.200.000 lebih ya. Ya, 125. Nah, 1.200.000 habis itu empat Empat. itu habis. Iya, kita minum. Banyak perubahannya di situ. Wah, tambah berat, tambah tidak bisa jalan. Iya. Saya telepon terus Iya, beliau. iya. Wah, tidak bisa saya ini. Tambah parah ini. Ya, tapi habis 3 sudah mulai kurang. Tinggal 2. Habis 3 tinggal 1. Iya. Iya, iya.
tinggal satu. Itu saya irit-irit di situ 10 tetes masuk di Ya, gelas. supaya tidak cepat habis. Tidak cepat habis. Mau beli tidak ada uang atau? Iya, iya. Tapi alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. nih hilang semua itu yang bengkak-bengkak. Ya, mungkin Sudah belum ada. hilang semua tapi Ya, artinya kita sudah tidak pakai tidak pakai tongkat tidak lagi. pakai tongkat Ya. ini. Tidak bengkak mi lagi di sini. Iya. Ini bengkak dua-dua ini. Baru ini bengkak. Ini. Jadi dia lihat-lihat itu yang tempat bengkak-bengkak itu. Jadi pergi kebun sudah bisa. Oh bisa. Dalam PPK situ kira-kira ada 1 kilo mungkin Jalan kaki Mi. jalan kaki Wah, luar bisa biasa. Mi. Nah kemarin tidak bisa. Ini di rumah saja pakai tongkat. Mau keluar mana bisa.